Oke, pertanyaan selanjutnya. Kata lo tadi dia nggak bisa kotak-katik, ini nggak ada yang punya, ini sistem yang berjalan dengan mandiri, independen, kata lo tadi kan. Sekarang pertanyaan gue, gimana cara nambangnya? Oke. Kenapa cuma 21 juta? Kenapa nggak bisa ditambahin lagi? Nah, kalau itu bisa karena ditambang? sistem dari awal. Jadi 21 juta itu karena dia ada komputasi matematika itu emang limitasinya dibikin di 21 juta. Kenapa 21? Karena dia akan Kenapa nggak bagi 13? terus. Ya itu harus tanya dia kalau itu. Dia pasti dia ada itu apa itu ada Kalau lu hitungannya. tanya dia berarti dia bisa kotak-katik dong? Nggak bisa. Itu nggak bisa dikotak-katik. Itu udah ada di white paper yang nggak bisa dikotak-katik. Gue yain aja ya, sampai sekarang soalnya belum bisa masuk di pikiran gue ya. Oke, berarti dia nggak bisa kotak-katik, cuma ada 21 juta, nambang. Kayak gimana cara nambangnya? Cara nambang adalah jelasin cara paling simpel ke orang awam gini. Itu adalah sistem komputasi. Jadi untuk menyelesaikan problem matematika, secara konsensus rame-rame, baru bisa generate dapat satu blok. Intinya itu. Oke, gue punya banyak duit, gue sekarang siapin apa aja komputer yang lo mau, gue pengen tambang di sini. Bisa. Kayak gimana caranya? Bisa. Lu tinggal beli, jadi kalau untuk sekarang nambang, jadi zaman dulu komputer kayak begini, yang komputer biasa, itu bisa untuk nambang. Karena gampang. Tidak ada orang yang percaya dan tidak ada orang yang nambang. Sekarang yang nambang itu negara. Rusia, El Salvador itu nambang. Cina katanya juga diam-diam udah nambang sebenarnya. Jadi ini lawannya negara sekarang. Kayak gimana caranya nambang? Gue mau coba nih, siapa tahu gue menang lawan Cina. Jadi nambang itu, kalau sekarang, jadi ada komputer khusus namanya ASIC miner. Jadi lu harus pakai ASIC miner ini untuk bisa nambang Bitcoin. Simpel banget. Lu tinggal beli ASIC minernya, itu mereknya banyak terserah. Lu colok ke listrik, colok ke internet, lu masuk ke mining pool namanya. Jadi ini di mana satu dunia bareng-bareng masuk ke mining pool ini. Begitu masuk ke mining pool ini, lu akan dapat keuntungan harian. Jadi karena gini, kalau lu bikin kecuali lu bisa bikin yang luar biasa besar ya, dan lu pasti bisa mining sendiri untuk dapat satu blok itu, tapi sekarang susah banget. Untuk dapat satu Bitcoin itu susah banget sekarang. Jadi lu harus ikut mining pool ini, begitu rame-rame dapat satu blok, baru dibagi ke lu setiap hari uangnya. Jadi rame-rame, nyarinya rame-rame gitu sekarang. Gak nyampe gue. Jadi kayak kita main Harvest Moon kali ya. Nyanggo, emas. Iya, makanya ini. Nyampe gak ke kalian? Aku pernah mining jadi aku tahu. Oh. Jadi mining itu seperti itu. Berarti gue aja yang gak ngerti ya. Jadi mining itu konsensus rame-rame. Jadi kalau dokter punya duit yang banyak ya bisa aja bikin mining. Oh. Gitu. Oke, jadi Bitcoin itu nggak ada yang punya, bisa ditambang tapi terbatas, cuma bisa 21. Bisa nggak duit kita hilang tiba-tiba? Terus bisa. Yang punyanya bawa kabur lari. Kalau hilang tiba-tiba jangan bisa, tapi itu selalu kesalahan kita sendiri. Jadi untuk menyimpan Bitcoin itu ada wallet kan. Itu ada public key dan private key. Kalau private key kita hilang ya hilang selamanya. Oh, hilang diambil orang. Atau lupa. Salah human error. Oke. Tapi pasti kesalahan kita sendiri. Secara sistem impossible itu untuk hilang. Udah pasti human error. Apakah, pertanyaan dokter mungkin, apakah banyak Bitcoin yang hilang? Banyak dok. Ini yang bikin unik justru. Kenapa harganya gue bilang bakal naik gila-gilaan? Karena banyak yang hilang. Ada 4 juta yang hilang. Hilang tuh kayak gimana maksudnya? Jadi orang yang dulu mungkin pernah nambang zaman dulu. Terus entah rumahnya dia kecelakaan, rumahnya kebakar. Private key-nya hilang. Jadi Bitcoin itu nggak pernah bisa gerak di networknya. Dia nggak pernah bisa jualan, kayak mungkin orangnya udah hilang. Terus kita apain tuh? Udah nggak bisa diapain. Jadi unik. Jadi sebenarnya realnya nggak 21 juta dok. Karena ada 4 juta yang hilang. Lebih langka lagi sebenarnya. Tahu dari mana 4 juta itu hilang? Ada, itu ada angkanya. Nggak pernah gerak soalnya. Nggak pernah gerak sama sekali? Kayak udah mati aja gitu. Addressnya udah mati. Indahnya Bitcoin lu selalu bisa trace semuanya itu semua. Kalau lu jago lu bisa trace semuanya. Makanya orang kalau bilang pencucian uang pakai Bitcoin itu paling goblok itu. Oh iya? Paling gampang itu cari. Lah katanya Indra Kents nyimpen duitnya di Bitcoin. Lu bisa cariin nggak? Kayak begitu. Tergantung kalau misalnya emang dia pernah pakai exchange gampang banget carinya. Yang gue yakin pasti belinya pakai exchange. Tinggal telepon aja exchange, minta walletnya private key, tarik kemana itu gampang banget. Merem itu dapat. Pernah dicek nggak? Dicek gimana? Iya benar atau enggak? Maksudnya? Yang katanya Indra Kents gue nggak tahu. Gue nggak ikutin kasusnya soalnya. Gue nggak tahu. Tapi kalau mau dicari gampang sekali. Oh bisa dicari? Oh gampang sekali. Soalnya katanya bisa nggak ada yang tahu. Berarti gue juga bisa tahu dong lu punya aset berapa di Bitcoin. Tapi lu harus kompromi sama exchange yang gue pakai. Oh. Tapi kan kalau ada surat dari aparat ya exchange Indonesia pasti buka. Kayak bank kan mereka pasti buka datanya. Exchange-nya cuma satu atau ada banyak? Lah bisa jadi nggak beli di situ dong berarti? Bisa, kalau beli di luar ya telepon yang luar. Kalau kita punya permasalahan di Bitcoin kita telepon ke siapa? Kalau kan nggak ada. Kalau ada masalah di BCA kita telepon halo BCA. Nggak ada.
Bapak security BCA kan bukain pintu dengan baik ya gitu kan. Kalau lu beli di exchange, ya pasti teleponnya exchange. Tapi gue gak pernah saranin simpan di sana. Karena sama kayak percaya kayak bank lagi kan. Terus kalau misalnya lu beli Bitcoinnya 3 koin. Ya. Terus ternyata yang nyampenya 3 koin. Terus tiba-tiba besok hilang menjadi 2 koin. Ya, itu teleponnya kemana? Bukan. Itu kalau lu simpan di wallet lu, nggak mungkin. Kalau lu pakai sistem asli dia nggak mungkin. Tapi kalau lu simpan misalnya di exchange nih, ya kan? Kalau sekarang nih, bro, kita kan berbicara ini sistem, bro. Ya. Ini bukan manusia buatan Tuhan. Kalau buatan Tuhan ini kan semuanya itu indah ya kita ngomongnya. Lu pernah nggak sih ada di rekening bank? Bank paling gede di Indonesia apa sih, Bang? BRI BCA. Gue bilang deh, bank apapun yang paling gede. Pernah nggak ada nasabah yang print, hilang, duitnya hilang. Tapi ternyata di stress back ada. Oh, kalau di bank-bank tertentu ada lah. Sistem itu bisa salah. Itu bedanya, bro. Karena gini. Nah ini gue jelasin kenapa ke konsep mining nih. Jadi biar nyangkut sih. Betul. Karena itu adalah permasalahan di bookkeepingnya. Itu permasalahan namanya double entry. Ini masalah yang nggak pernah bisa diselesaikan sama orang dari zaman dulu. Jadi maksud gini. Kalau lu sama gue transaksi, Dok. Lu sama gue pakai cash, gue bayar 100.000 itu udah beres di situ. Tapi kalau lu percayain third party, pihak ketiga, kayak bank, lu harus percayain dia yang simpen ledgernya. Ledger satu orang bisa salah, Dok. Betul sekali. Ledger bank itu bisa salah. Bukan hanya ledger satu orang bisa salah, bro. Jadi kalau kita ngomong aplikasi, bukan. Ini sistem pasti ada bug. Mungkin nggak ada bug. Enggak, Bitcoin nggak ada bug. Karena dia selesai semua masalah yang nggak pernah diselesaikan di dunia. Jadi gini, kalau lu simpan di BCA misalnya, BCA tuh punya ledger sendiri. Kalau servernya lu bakar semua satu dunia yang dia simpan di mana nggak tahu, lu bakar semua, mati dia. Bitcoin nggak bisa, Dok. Sampai komputer gini misalnya dia running node Bitcoin nih, satu aja nyala. Itu nggak akan pernah. Jadi kuncinya mining tadi, sebenarnya mereka bukan cuma selesai problem matematika. Mereka jaga ledgernya ini semuanya keep semua jadi satu. Jadi lu harus bakar semua yang running node Bitcoin di dunia. Impossible. Karena di Swiss itu ditaruh di tengah bumi. Masa mereka nggak ada bug sih satu pun? Nggak ada. Itu indahnya. Makanya harganya 1 miliar, Dok. Lu bayangin itu koinnya dikata-katain orang dari zaman dulu. Itu dari harga 300 rupiah, Dok. Sekarang 1 miliar. Sekarang yang beli itu adalah negara, Dok. Gak mungkin El Salvador tuh presidennya bodoh gitu. Pakai gunung berapi dia geothermal buat tambang Bitcoin. Cina juga ada sama, Rusia juga ada sama. Dan mereka pasti jauh lebih pintar dari kita semua. Intinya seperti itu. Dan kita kan mungkin ada rencana juga bikin. Seperti itu, bro. Ya, jadi sebenarnya kalau paling indahnya, problemnya penambangan itu kan sebenarnya listrik kan. Jadi kalau yang super kaya di luar, mereka buat sendiri listriknya. Ditaruh di tengah-tengah gurun begitu, pakai box. Mereka pakai tenaga udara. Makanya yang kita sama teman-teman lagi cari ya mungkin PLTA. Kan Indonesia juga efisien PLTA-nya. Berarti kita beli Bitcoin ini sebagai aset dan suatu hari nanti sebagai tabungan kita baru kita jual dan angkanya jadi berkali lipat seperti itu ya? Berkali lipat. Aset intinya kayak beli properti aja. Tapi di dunia maya. Dan menurut lu ini sangat-sangat trustworthy. Aman.